Indonesia tak sudi jadi feeder Singapura, buka jalur ekspor baru. Imbas utang yang belum dibayar Apple, penjualan iPhone 16 dipastikan ilegal. Daftar media asing soroti keberanian Indonesia larang Apple jual iPhone 16. Saywar Xi Jinping, Amerika mustahil menang perang dagang lawan Cina. Halo Sobat Pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Rosalina di program Resum Pojok Negeri Media. Pemerintah Republik Indonesia bisa langsung ekspor dan mengirim kontainer ke luar negeri. Tidak perlu menjadi feeder dari Singapura. Ini penting dilakukan guna menunjukkan kemandirian Indonesia di masa mendatang. Berikut informasi selengkapnya. Ex-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan tak ingin Indonesia terus-menerus ekspor melalui Singapura. Luhut menegaskan sudah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, untuk membuat jalur perdagangan baru. Ini sekaligus rangkaian dari hasil pertemuan keempat High Level Dialogue and Cooperation Mechanism atau HDCM RI RRT di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada pekan lalu. Kemudian pelabuhan Ningbo kita jangan jadi feeder ke Singapura. Kita harus bisa juga ekspor dari Indonesia. Nah, kita cari partner. Ningbo salah satu partner kita yang kita akan mainkan sehingga nanti Kuala Tanjung itu bisa langsung ekspor mengirim kontainer ke luar negeri, tidak perlu menjadi feeder dari Singapura. Bukan apa-apa, tapi ya kita kemandirian Indonesia kita harus tunjukkan juga ke depannya. Luhut menegaskan jalur ekspor dari Pelabuhan Kuala Tanjung ke Pelabuhan Ningbo harus digarap. Menurutnya, ini penting untuk menunjukkan kemandirian Indonesia di masa mendatang. Selain rencana pembuatan jalur perdagangan baru, Luhut menagih janji investasi Cina di Kalimantan Utara atau Kaltara. Negeri tirai bambu itu direncanakan menanamkan modal di Kaltara terkait proyek petrokimia. Kaltara menarik juga, mereka malah bilang, kalau kita ajak lagi negara ketiga mau nggak? Dia bilang senang sekali karena saya pernah bicara dengan MBS waktu ketemu beliau di Saudi dan beliau pengen masuk. Nah dari malam Wang Yi bilang kalau Saudi mau, Abu Dhabi mau, kenapa tidak? Jadi saya segera akan approach teman-teman di Abu Dhabi dan juga di Riyadh untuk tadi masuk di sini. Mereka bisa masuk melalui INA dan karena proyek ini sangat besar sekali. Jadi saya pikir konsorsium ini saya kira akan menunjukkan satu kekuatan baru dari negara berikut. Ia menegaskan Arab Saudi dan UEA bisa ikut menanamkan modalnya dengan Cina melalui Indonesia Investment Authority atau INA. Terlebih, proyek di Kaltara itu diklaim Luhut sangat besar. Oleh karena itu, Luhut menekankan konsorsium ini akan menunjukkan kekuatan baru dari negara berkembang. Akibat belum memenuhi komitmen investasinya di Indonesia, Apple dilarang menjual seri iPhone 16 teranyarnya. Dari komitmen 1,71 triliun rupiah, Apple baru merealisasikan 1,48 triliun rupiah. Dengan begitu, masih ada utang yang harus dipenuhi sebesar 240 miliar rupiah. Berikut informasi selengkapnya. Apple dilarang menjual seri iPhone 16 teranyar di Indonesia. Pasalnya, Apple belum memenuhi komitmen investasinya di Indonesia. Dari komitmen 1,71 triliun rupiah, Apple baru merealisasikan 1,48 triliun rupiah. Dengan begitu, masih ada utang yang harus dipenuhi sebesar 240 miliar rupiah. Sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN yang dimiliki Apple sudah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang. Hal ini turut disorot media asing.
Bloomberg menuliskan artikel Apple blocked from selling iPhone 16 models in Indonesia. Bloomberg menuliskan bahwa Indonesia merupakan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan lebih dari 350 juta pengguna aktif smartphone. Angka itu lebih banyak ketimbang jumlah populasi sebanyak 270 juta orang. Pelarangan iPhone 16 menurut laporan Bloomberg menjadi pukulan bagi Apple yang selama ini menikmati hasil penjualan produk flagship di negara-negara Asia. Apple memang tidak masuk jajaran top 6 brand ponsel terbesar di Indonesia. Namun, Bloomberg menuliskan potensi Indonesia sangat besar dengan pesatnya peningkatan populasi anak muda yang melek teknologi. Dalam laporannya, Bloomberg juga menyorot pabrikan ponsel lain seperti Samsung dan Xiaomi yang sudah membangun fasilitas manufaktur di Indonesia untuk memenuhi regulasi TKDN yang diperkenalkan sejak 2017. Sementara itu, pemenuhan TKDN Apple menggunakan skema pembangunan fasilitas pendidikan Apple Developer Academy yang tersebar di 4 titik. Meski upaya itu sukses dalam beberapa hal, namun Bloomberg menyorot ada konsekuensi yang terjadi di tanah air. Misalnya, kelangkaan beberapa barang seperti laptop dan ban mobil. Kendati demikian, pelarangan ekspor biji nikel terbukti menggenjot pengembangan sektor baterai dalam negeri. Bloomberg mengatakan ada 9.000 unit iPhone 16 yang saat ini sudah masuk ke Indonesia meski dilarang dijual di tanah air. Ribuan unit itu dibawa oleh penumpang atau kru layanan transportasi yang datang dari luar negeri. Ada juga skema pengiriman dari luar negeri menurut keterangan Kementerian Perindustrian atau Kemenperin. Lembaga tersebut dikatakan mengizinkan hal tersebut, asalkan hanya untuk penggunaan personal, bukan untuk diperjualbelikan. Bagi pembeli iPhone 16 dari luar negeri, juga wajib membayar pajak IMEI untuk menggunakan perangkat itu di Indonesia. Tak cuma Bloomberg, India Today juga menuliskan laporan berjudul Why Has Indonesia Banned the Sale of iPhone 16? Here is the full story in 5 points. Dalam artikel itu, India Today memberikan poin per poin penyebab pemerintah Indonesia melarang penjualan iPhone. Sama seperti Bloomberg, India Today menjelaskan soal komitmen investasi yang belum dipenuhi Apple. Hal ini kemudian membuat perpanjangan sertifikasi TKDN Apple terhambat. Selain itu, India Today juga menjelaskan soal peringatan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang menyebut iPhone 16 yang dijual di Indonesia adalah produk ilegal. Menperin Agus meminta masyarakat untuk melaporkan ke pemerintah jika mendapati ada pihak yang menjual iPhone 16. Selain itu, India Today juga menuliskan isu soal pelarangan iPhone 16 muncul pasca kunjungan CEO Apple Tim Cook ke Indonesia beberapa saat lalu. Cook kala itu berkesempatan bertemu dengan mantan Presiden Joko Widodo. Apple menjanjikan penambahan Apple Developer Academy di Bali. Namun, setelah diskusi itu, Apple dikatakan belum merealisasikan janjinya. Meski sudah rilis, seri iPhone 16 belum dijual secara resmi di Indonesia hingga saat ini. Hingga saat ini, Apple belum memenuhi persyaratan sertifikat 40% tingkat komponen dalam negeri dan belum memenuhi komitmennya untuk merealisasikan investasi di Indonesia. Daftar media asing soroti keberanian Indonesia larang Apple jual iPhone 16. Sejak resmi dirilis pada 20 September 2024, seri iPhone 16 belum dijual secara resmi di Indonesia hingga saat ini. Hal ini sontak mendapatkan sorotan dari publik dan media asing di dunia. Dikutip dari Kompas.com, Rabu 30 Oktober 2024, alasan utama iPhone 16 belum dijual resmi di Indonesia
karena Kementerian Perindustrian atau Kemenperin masih belum memberikan izin penjualan dari produk terbaru Apple tersebut. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menjelaskan, izin belum bisa dikeluarkan lantaran Apple belum memenuhi komitmennya untuk merealisasikan investasi di Indonesia. Hingga saat ini, Apple belum memenuhi persyaratan sertifikat 40% tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Karena TKDN Apple adalah skema investasi atau pengembangan inovasi, mereka perlu menambahkan jumlah investasinya di Indonesia untuk memperbarui sertifikat TKDN. Adapun presentase tersebut harus dipenuhi melalui investasi dan penggunaan elemen-elemen pembuatan iPhone yang bahan bakunya berasal dari Indonesia. Artinya, apabila Apple ingin mendapatkan izin penjualan produk iPhone 16, mereka harus berkomitmen untuk melakukan investasi. Lantas, apa yang dikatakan media asing terkait kabar larangan pemasaran produk terbaru Apple iPhone 16 di Indonesia? 1. The Guardian dalam artikelnya berjudul Indonesia memblokir penjualan iPhone 16 karena kurangnya investasi. The Guardian menyoroti alasan pemerintah tidak mengizinkan iPhone 16 dijual secara legal di Indonesia. Media ini menyebut Indonesia melarang pemasaran dan penjualan iPhone 16 karena Apple gagal untuk memenuhi peraturan investasi yang diminta Indonesia. Juru bicara Kementerian Perindustrian Indonesia mengatakan, iPhone 16 tidak dapat dipasarkan di dalam negeri karena Apple belum memenuhi persyaratan, di mana 40% pembuatan ponsel tersebut dibuat dari komponen-komponen lokal. Untuk mencapai presentase tersebut, Apple harus berinvestasi di Indonesia dan menggunakan bahan-bahan dari Indonesia untuk komponen-komponen iPhone. Media ini menyebut Indonesia melarang pemasaran dan penjualan iPhone 16 karena Apple gagal untuk memenuhi persyaratan investasi yang diminta Indonesia. Meskipun unit-unit itu masuk ke Indonesia secara legal, namun menjualnya di Indonesia adalah tindakan ilegal. 2. Business Insider. Business Insider turut menyoroti kebijakan Indonesia yang belum mengizinkan Apple untuk menjual produk terbarunya, iPhone 16, secara resmi di Indonesia. Dalam pemberitaannya berjudul, Apple tidak dapat menjual iPhone baru di negara terpadat keempat di dunia. Media ini menyebut pemerintah Indonesia memblokir Apple untuk menjual iPhone 16 karena tidak memenuhi peraturan setempat. Menurut Kementerian Perindustrian Indonesia, saat ini setidaknya sudah ada 9.000 unit iPhone 16 yang masuk Indonesia. Meski ada pelarangan dalam pemasaran, namun iPhone 16 masih bisa digunakan sebagai perangkat pribadi. Business Insider menyebut, larangan penjualan produk iPhone 16 di Indonesia tidak mungkin secara signifikan merusak penjualan Apple. Pasalnya, menurut laporan Financial Times, dari 235 juta smartphone yang dijual Apple secara global tahun lalu, perusahaan tersebut hanya menjual sekitar 3,4 juta di Indonesia. 3. Reuters Media asal Inggris. Reuters menyoroti bagaimana raksasa teknologi Apple Inc. belum diizinkan untuk menjual produk barunya, iPhone 16, di Indonesia karena belum memenuhi peraturan negara tentang penggunaan komponen buatan lokal. Pasalnya, Indonesia mewajibkan smartphone tertentu yang dijual di dalam negeri
untuk mengandung setidaknya 40% suku cadang yang diproduksi secara lokal, dan iPhone 16 belum memenuhi persyaratan tersebut. Media ini menambahkan, Apple tidak memiliki fasilitas manufaktur di Indonesia, tetapi sejak 2018 telah mendirikan Akademi Pengembang Aplikasi yang termasuk akademi baru yang memiliki total biaya 1,6 triliun rupiah. 4. South China Morning Post atau SCMP. South China Morning Post atau SCMP menuliskan bahwa Indonesia memblokir penjualan iPhone 16 usai raksasa teknologi itu gagal mematuhi peraturan konten lokal yang bertujuan untuk meningkatkan industri domestik. Perusahaan multinasional Amerika Serikat itu disebut belum memenuhi komitmen investasinya di Indonesia dan harus memperbarui lisensi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Apple baru menginvestasikan 1,48 triliun rupiah di Indonesia, dan jumlah ini masih jauh dari total komitmen sebesar 1,71 triliun rupiah. Selain itu, raksasa teknologi yang berbasis di California ini belum memenuhi janjinya untuk berinvestasi melalui 4 fasilitas penelitian dan pengembangan di Indonesia. Presiden Tiongkok Xi Jinping memperingatkan Presiden terpilih Trump bahwa Amerika Serikat akan mendapat keuntungan dari kerjasama dengan China dan bakal kalah jika berkonfrontasi dengan Tiongkok terkait perang dagang. Berikut informasi selengkapnya. Presiden Tiongkok Xi Jinping menelpon Presiden terpilih Trump untuk memberikan selamat atas kemenangannya dalam pemilihan umum. Selain itu, Xi juga memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan mendapatkan keuntungan dari kerjasama dengan China dan bakal kalah jika berkonfrontasi dengan Tiongkok terkait perang dagang. Mengutip Fox News, pesan tersebut muncul saat Partai Komunis Tiongkok atau PKT harus bersiap menghadapi tekanan yang lebih dalam karena Trump telah berjanji untuk menghidupkan kembali perang dagang seperti yang pernah terjadi pada masa jabatan presiden sebelumnya dengan tarif menyeluruh. Dijelaskan pula, diharapkan kedua belah pihak akan berdasarkan prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerjasama yang saling menguntungkan, meningkatkan dialog dan komunikasi, mengelola perbedaan dengan baik, memperluas kerjasama yang saling menguntungkan, dan menemukan cara yang tepat bagi Tiongkok dan Amerika Serikat untuk hidup berdampingan satu sama lain di era baru demi keuntungan kedua negara dan dunia. Minggu ini, Partai Republik menguasai Senat dan memiliki prospek yang baik dalam perebutan kekuasaan yang belum diputuskan di DPR. Dengan penguasaan di Kongres dan kursi kepresidenan, tidak banyak yang akan menghalangi Trump untuk menerapkan sanksi yang berat. Hubungan memburuk beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok memburuk. Tidak hanya dalam hal perdagangan, Tiongkok telah mengancam sekutu Amerika Serikat seperti Filipina, Jepang, dan Taiwan di Laut Cina Selatan. China dituduh mengirim warga negara Tiongkok untuk memata-matai pangkalan militer Amerika Serikat dan mengirim apa yang diyakini sebagai balon pengintai di seluruh Amerika Serikat. Trump menaikkan bea masuk setidaknya 10% selama masa jabatan pertamanya atas barang-barang senilai lebih dari 300 miliar US dollar. Biden tidak mencabut tarif tersebut. Itu merupakan tambahan atas kontrol ekspor pada berbagai barang yang dimulai di bawah Trump dan berlanjut di bawah Biden. Dalam kampanye tahun ini, Trump telah mengusulkan tarif 10% untuk semua impor Amerika Serikat dan 60% untuk produk buatan Tiongkok. Menurut Zhu Baoliang,
mantan kepala ekonom di Badan Perencanaan Ekonomi Tiongkok, pada konferensi Citigroup. Jika Trump berhasil menaikkan tarif hingga 60%, hal itu dapat mengurangi ekspor Tiongkok hingga 200 miliar US dollar dan menyebabkan penurunan 1% pada PDB Cina. Tahun lalu, Tiongkok mengekspor barang senilai 500 miliar US dollar ke Amerika Serikat, sekitar 15% dari seluruh ekspornya. Ekspor Tiongkok tumbuh 12,7% berdasarkan basis tahun ke tahun dan mencapai titik tertinggi dalam 27 bulan pada bulan Oktober untuk mengantisipasi potensi kemenangan Trump. Sebab, vendor Tiongkok ramai-ramai mengirim keluar barang produksinya yang dapat dikenakan tarif tahun depan. Beijing diperkirakan akan meluncurkan paket stimulus yang berani pada hari Jumat untuk membantu ekonominya yang sedang sakit di tengah lesunya belanja konsumen dan deflasi. Amerika Serikat dan Eropa baru-baru ini menaikkan tarif kendaraan listrik sehingga memperparah prospek perdagangan untuk pasar yang selama ini didominasi Cina. Penasehat Presiden Amerika Serikat bidang keamanan Jake Sullivan bertemu dengan diplomat paling senior China Wang Yi pekan lalu. Kedua pihak sepakat untuk mengambil langkah lebih jauh dalam insiden balon mata-mata yang mengganggu hubungan kedua negara. Hal ini diungkapkan oleh seorang pejabat senior negeri Paman Sam. Sementara itu, Kedutaan Besar China di Washington menyebut telah mengadakan diskusi yang jujur, mendalam, substantif, dan konstruktif terkait keinginan memperbaiki hubungan China-Amerika Serikat agar tidak menjadi buruk. Di sisi lain, Sullivan dan Wang tak membicarakan rencana kunjungan ulang Menteri Luar Negeri Antony Blinken ke Beijing. Namun, Gedung Putih berharap kedua pihak terus menjajaki selama beberapa bulan ke depan. Sebelumnya, Blinken membatalkan kunjungan ke Beijing pada Februari lalu usai AS menembak jatuh balon China yang terbang di sejumlah situs militer sensitif. Hal ini mengakibatkan hubungan kedua negara terganggu. Hubungan Amerika Serikat dan China memburuk dalam banyak hal, seperti tuduhan mata-mata dan hak asasi manusia. Selain itu, upaya Amerika Serikat membangun aliansi militer guna membendung pengaruh China di Pasifik dan masalah Taiwan juga menjadi catatan perselisihan kedua negara. Namun, kedua pihak mempertahankan komunikasi melalui Sullivan dan Wang. Pihak Amerika Serikat menegaskan tak ingin konflik atau konfrontasi. Diketahui, pertemuan Sullivan dan Wang di Wina diadakan menjelang kunjungan Biden ke Asia untuk menghadiri pertemuan G7 di Jepang pada 19 sampai 21 Mei 2023. Dalam pertemuan itu, diperkirakan akan membahas upaya mencari keselarasan lebih jauh lagi dalam pendekatan G7 terhadap China. AS turut menyampaikan keinginan untuk membuat jadwal ulang kunjungan Blinken ke Beijing dan merancang pertemuan tingkat senior sebagai upaya menjaga hubungan baik. Sebelumnya, Blinken telah bertemu dengan Wang Yi dalam konferensi keamanan Munchen usai insiden balon tersebut, namun tak berhasil meredakan ketegangan. Menurut diplomat senior urusan Asia Timur pada era pemerintahan Obama, Daniel Russell, komunikasi antara penasehat keamanan nasional Amerika Serikat dan pejabat tinggi kebijakan luar negeri China sangat penting. Hal ini dapat menjadi saluran komunikasi penting yang masih berjalan. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.